Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Semoga adik-adik semua berada dalam keadaan sehat selalu, dan semoga adik-adik bersama keluarga selalu ada dalam lindungan Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita akan mulai beribadah. Sebelum itu kakak mengajak kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi dari PKJ 13, baitnya yang pertama, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Adik-adik sekalian, kakak mengajak kita semua bersama-sama untuk mentabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah di dalam Kristus bagi kamu sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari kitab Mazmur 143 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 143 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Kakak akan membacakan ayatnya yang bernomor ganjil, dan adik-adik sekalian akan membacakan ayatnya yang bernomor genap. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita juga akan mendengarkan Dasatita, adik-adik sekalian, yang terambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan dasar kita. Mari kita sama-sama menyanyi Kirung Jemaat 47, Tuhan Kau Gembala Kami, sambil kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah menyanyi. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selamat pagi adik-adik kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah remaja. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita dari Yosua pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat ke-24. Yosua pasal 12 ayat 1 sampai 24. Kalau sudah dapat bagian firman Tuhan, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah pagi di minggu hari ini. Meskipun kami masih melakukan ibadah secara online, tapi kami bersyukur bahwa wadah ini Tuhan siapkan bagi kami untuk kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti bagian firman ini, dan terlebih mempedomaninya di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 12 ayat 1 sampai 24, dengarkanlah firman Tuhan. Daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, tambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas arah Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kerot, dan sampai ke sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Ok
raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendekati ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Heris, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lahkis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Gezer 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapua 1, raja negeri Hefer 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hasor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Aksab 1, raja negeri Tanak 1, raja negeri Megido 1, raja negeri Kedes 1, raja negeri Yokemen di dekat Gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, raja negeri Gosim di Galilea 1, raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia saya dan adik-adik sekalian yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Oke, bacanya tadi keselak-keselak ya, karena bahasanya susah-susah ya. Karena ini bahasa di Israel, nama-nama tempat ya, maksudnya nama-nama tempat yang ada di Israel, yang tempat atau suku kerajaan ya, kerajaan yang dikalahkan oleh Musa bersama dengan Yosua. Oke, dari bagian pembacaan kita ini kita akan belajar satu tema, itu Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, masih ingat cerita sekolah minggu waktu mungkin kita anak kecil, anak besar, bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan punya keturunan, jumlahnya itu seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di tepi pantai. Artinya tidak terhitung banyaknya. Tetapi kemudian janji itu cukup lama. Karena ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari tempatnya itu umur 75 tahun, dan janji itu baru ditepati pada saat 100 tahun. Baru lahir Ishak, kemudian setelah lahir Ishak juga berkeluarga, janji itu tetap bahwa dia akan punya keturunan yang banyak dan akan menduduki satu tempat nanti. Kemudian dari Ishak lahir lagi Esau dan Yakub, tapi yang kemudian Esau yang menjadi ahli waris. Yakub yang menjadi ahli waris. Kemudian dari Yakub lahirlah 12 suku Israel, dan 12 suku Israel inilah yang kemudian menduduki tanah Kanaan. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, proses itu begitu panjang, ratusan tahun. Bahkan setelah Yakub yang kemudian melahirkan 12 suku Israel atau melahirkan 12 anak, ternyata bangsa itu harus ditempa dulu. Mereka berada di Mesir kurang lebih 400 tahun. Kemudian setelah berada di Mesir menjadi budak selama 400 tahun,
Mereka keluar dari Mesir kemudian berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Nah, tiba pada pembacaan kita ini, sebetulnya pasal 12 ini merupakan rangkuman dari pasal 8. Jadi kalau kita baca pasal 8 sampai pasal 12 itu saling terkait di sana ketika Yosua berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di situ. Janji Tuhan itu pasti, ya. Dan bagian pertama yang kita akan pelajari dari pembacaan kita hari ini, adik-adik kekasih dalam Tuhan, adalah yang pertama, bahwa Tuhan itu selalu setia pada janjinya. Jadi tadi Tuhan jadi janjinya Tuhan tadi kepada Abraham bahwa dia akan punya keturunan yang banyak, kemudian nanti akan menduduki satu tempat, ya, yaitu tanah Kanaan. Itu ratusan tahun yang lalu Tuhan sudah janji sama Abraham, tetapi kemudian baru tergenapi pada pembacaan kita hari ini. Nah, begitu panjangnya proses itu, tetapi kemudian ingat, Tuhan selalu setia pada janjinya. Dia berjanji kepada Abraham, dia berjanji kepada Ishak, Yakub, dan kepada keturunan Yakub. Dan hari ini dalam pembacaan kita hal itu ditepati. Ya. Bukan Abraham yang datang lagi ke tanah Kanaan, tetapi keturunan-keturunannya. Bahkan dalam proses perjalanan yang panjang, ya khususnya kalau kita bicara tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, itu juga waktu yang panjang sekali, 40 tahun, bukan waktu yang singkat. Nah, Tuhan setia pada janjinya, artinya apa? Tuhan tidak akan pernah mengingkari sesuatu yang telah dijanjikan kepada umatnya. Kalau Tuhan berjanji kepada Abraham dan bangsa Israel bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan, dan itu ditepati, maka sebetulnya kalau kita tarik dalam kehidupan kita adik-adik, segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita juga tidak akan pernah diingkari. Manusia boleh ingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya Tuhan kepada kita adalah tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal. Itu yang sementara kita nanti, dan itu Tuhan tidak akan pernah ingkar pada janjinya. Kita boleh mungkin mengingkari janji, kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia bagi kita. Yang kedua, keberhasilan Yosua dalam memimpin bangsa Israel itu juga karena kesetiaan Yosua kepada Tuhan. Jadi dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang pimpin bangsa Israel tercatat di dalam Alkitab bahwa lebih kita mengenal Musa, ya. Tetapi ternyata setelah mereka sudah mau masuk di tanah Kanaan, mereka sudah di seberang sungai Yordan. Jadi mereka sudah dari Mesir ini berjalan sampai sudah mau masuk tanah Kanaan, tapi tanah Kanaan masih di sebelah sana. Mereka berhenti di tepi sungai Yordan. Kemudian ternyata di situ Musa tidak boleh lagi masuk karena ada janji Tuhan yang pernah dilanggar. Musa kemudian meninggal di Bukit Nebo. Dia tidak menyeberang lagi ke tanah Kanaan. Nah, siapa yang membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan seterusnya adalah Yosua. Nah, Yosua ternyata bukan baru berada di sungai Yordan kemudian mengantar bangsa ini menuju tanah Kanaan, tetapi Yosua telah lama menjadi abdi Musa. Jadi Yosua ini adalah kalau kita bicara sekarang ini mungkin asisten, tapi bukan pembantu, ya. Asisten artinya orang yang selama ini bersama-sama dengan Musa. Musa juga sudah mempersiapkan dia, kalau Musa nanti sudah tidak menjadi lagi pemimpin bangsa Israel, maka Yosua nanti akan melanjutkan. Jadi ternyata Yosua sudah dari awal itu mengikut Musa, dan tentu di dalam mengikuti itu ada didikan-didikan yang baik yang diterima oleh Musa, sehingga Tuhan perkenankan Yosua untuk memimpin bangsa Israel itu menuju masuk ke tanah Kanaan. Setelah Musa mati, maka Tuhan langsung menunjuk Yosua, dan Yosua yang kemudian diberkati oleh Tuhan. Ada satu bagian dari Yosua yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari di kasih dalam Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, saya baca dari ayat 6 ya sampai ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Jadi waktu Yosua sudah dipilih menggantikan Musa, maka Tuhan katakan, jalani, kuatkan hatimu, tetapi ada satu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi ikutilah perintah Tuhan. Adik-adik, inilah yang diikuti oleh Yosua. Kenapa Yosua bisa menuntun bangsa Israel atau mengarahkan bangsa Israel masuk tanah Kanaan? Karena dia setia juga dengan Tuhan. Nah, pertanyaan yang penting, kenapa Yosua begitu setia dengan Tuhan? Nah, adik-adik, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ada hal yang menarik sebetulnya. Masuk tanah Kanaan itu, jadi bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu bukan tanah kosong, bukan tanah kaplingan yang tidak ada penghuninya ya. Tapi tanah Kanaan ini adalah tanah yang ditempati oleh beberapa kerajaan. Dalam pembacaan kita tadi itu nama-nama yang sulit itu adalah kerajaan-kerajaan. Dan terakhir dikatakan di ayat 24, 31 orang, berarti 31 raja. Jadi tanah Kanaan yang dimasuki mereka itu kurang lebih 31 kerajaan di dalam. Jadi bisa bayangkan. Jadi bangsa Israel harus berperang dulu melawan satu demi satu bangsa-bangsa yang ada di situ, atau kerajaan-kerajaan yang ada di situ, baru mereka boleh duduki itu tanah. Jadi mereka tidak datang langsung masuk hidup di situ, tidak. Tetapi mereka harus berperang dulu. Kalau bangsa itu kalah, baru mereka boleh tinggal di situ. Nah, disinilah hebatnya Tuhan. Tuhan menuntun Yosua sampai kemudian Yosua mengalahkan 31 raja. Ini sejarah yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, bahwa seorang hamba Tuhan, seorang panglima Tuhan yang bernama Yosua itu mengalahkan 31 kerajaan untuk bisa duduk di tanah Kanaan. Jadi keberhasilan Yosua di dalam memimpin itu karena dia setia kepada Tuhan. Adik-adik, jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang besar kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Saya ingatkan mulai dari sekarang, kalian sudah SMP, kalau mau jadi pemimpin, mau jadi orang-orang yang berpengaruh dalam hidup ini, jangan pernah bermimpi kalau kita tidak pernah setia kepada perkara-perkara yang kecil. Contoh di rumah, perkara cuci piring saja kita tidak bisa, merapikan baju sendiri, mencuci baju sendiri. Jangan pernah berharap orang akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kalau hal-hal sekecil itu saja kita tidak bisa lakukan. Ya, jadi setia dalam perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara besar akan diberikan kepada kita. Belajar untuk memimpin diri sendiri. Kalau diri sendiri kita tidak bisa pimpin, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Yosua dari muda, dia sudah menjadi abdi Allah. Dia sudah belajar tentang bagaimana bertanggung jawab. Dia belajar bagaimana mengikut Musa yang begitu setia kepada Tuhan. Dan tiba giliran ketika Musa sudah tidak ada, maka Yosua yang mengambil peran itu. Belajar dari hal-hal yang kecil. Sekarang kita sementara belajar di sekolah, belajarlah dari hal-hal yang kecil, kemudian semakin besar, semakin belajar lagi sampai kemudian kita memahami segala sesuatu dengan baik. Jangan pernah hidup sembrono. Kalau kalian tidak bisa mengarahkan hidup untuk bertumbuh dengan baik, maka sangat sulit bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat pada akhirnya nanti. Yang ketiga, Tuhan membentuk kita dengan proses yang mapan untuk mencapai sebuah kesempurnaan.
dalam kasus yang kita baca atau dalam peristiwa yang kita baca, Yosua bahkan Musa, ya di awal pembacaan kita tadi diceritakan juga tentang Musa dan bangsa Israel. Mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang mereka lewati, dan terjadi proses di sana yang begitu panjang. Jadi baik Yosua, Musa maupun bangsa Israel, mereka mengalami proses yang begitu panjang. Dari awal Pak Guru sudah katakan tadi, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham itu lama sekali baru ditepati, atau lama sekali baru terwujud. Setelah lahir Ishak, lahir Yakub, kemudian lahir suku Israel 12, ternyata tidak langsung dibawa ke tanah Kanaan. Tapi mereka diproses dulu 400 tahun berada di Mesir. Mereka di sana jadi budak, mereka di sana hidup menderita, mereka di sana tersiksa. Tidak sekedar itu, keluar dari Mesir mereka harus berjalan kaki 40 tahun muter-muter di padang gurun. Baru mereka masuk ke tanah Kanaan. Bahkan masuk tanah Kanaan sekali lagi berperang, bukan langsung duduk. Proses itulah yang begitu sulit, tetapi kemudian membuat Musa, membuat Yosua, dan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang paling kuat. Ya. Jadi yang saya mau katakan begini, belajar dari kisah ini, maka adik-adik kekasih dalam Tuhan, kita belajar, kita berproses dalam tuntunan Tuhan. Artinya begini, ada ungkapan yang mengatakan proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi jangan pernah bermimpi prosesmu enak, prosesmu nyaman akan melahirkan sesuatu yang baik. Tidak. Benda-benda yang mahal harganya seperti intan, permata, emas dan sebagainya itu tidak langsung jadi, tapi melalui proses yang panjang. Emas itu harus dibakar sampai kemudian murni menjadi emas. Nah, tempaan-tempaan yang terjadi itulah yang membuat seseorang menjadi kuat. Dan tempaan-tempaan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah proses yang Tuhan izinkan dialami oleh semua orang. Bangsa Israel harus menderita 400 tahun dulu di Mesir. Mereka harus berjalan kaki 400 tahun tadi di Mesir dan 40 tahun di padang gurun. Itu bukan sesuatu yang gampang. Musa harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya, sampai harus bertengkar hampir tiap hari. Dan Yosua juga mengalami hal yang sama. Tetapi kemudian di balik peristiwa-peristiwa yang sulit mereka alami itu, maka Tuhan membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tantangan hidup kita ke depan semakin banyak. Apa yang firman Tuhan ingatkan kita hari ini? Laluilah proses dengan baik. Sekarang kalian sementara belajar, baik di sekolah maupun belajar dalam hal-hal yang lain, untuk mempersiapkan masa depan yang penuh dengan tantangan. Maka sekarang serius belajar. Ketika ada kendala-kendala yang kita hadapi, ketika banyak kesulitan-kesulitan yang kita temui, yakin bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita menjadi lebih baik. Jadi jangan cemen. Ya. Generasi yang kuat itu bukan generasi yang cemen. Sedikit-sedikit, sudah, baru sedikit saja, baru banyak tugas, sudah update status, sudah uring-uringan. Apa? Karena kita tidak kuat menahan beban, kita tidak kuat menahan proses. Tetapi kita belajar dari bangsa Israel, kita belajar dari Yosua dan Musa, bagaimana mereka dibentuk oleh Tuhan dari hal-hal yang sulit, tetapi kemudian mereka menjadi pemenang-pemenang dalam hidupnya. Yosua mengalahkan 30, ya dalam pembacaan kita tadi dikatakan berapa? 31 ya, 31 kerajaan. Bukan 3 tetapi 31. Yosua tercatat di dalam Alkitab sebagai pemimpin yang sangat besar. Bahkan bangsa Israel seperti yang kita ketahui hari ini, mereka adalah bangsa-bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena mereka sudah melewati proses yang begitu panjang, proses yang begitu sulit, tetapi kemudian melahirkan mereka seperti emas yang murni. Ikuti proses yang Tuhan sementara bentuk dalam hidupmu, ya apapun situasinya itu.
Ya, susah belajar, susah di dalam rumah mungkin karena keterbatasan, tetapi ingat itu akan membuat kita semakin kuat. Kalau hidupmu, hati-hati, kalau hari ini hidupmu enak-enak saja, tidak ada tantangan-tantangan, tidak ada sesuatu yang membuatmu bertumbuh, hati-hati. Kau nanti akan jadi generasi yang cemen. Kau akan terlibas oleh zaman. Kamu tidak bisa mengikuti perkembangan. Tetapi kalau hidupmu sekarang terus berjuang, maka yakin seperti janji Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita. Tuhan setia pada janjinya. Tuhan akan setia pada apa yang telah dijanjikan bagi kita, itu kehidupan kekal di dalam Tuhan dan tentu masa depan yang baik di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu dengarlah, sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan kami berikan kepadamu. Mari kita sama-sama menyanyi NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Terbaik dariku, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami boleh belajar bahwa Tuhan setia pada janjinya, kami boleh belajar bahwa melalui proses yang sulit, maka Tuhan akan membentuk kami menjadi yang lebih baik. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengikuti semua yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami menjadi setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami telah memberi persembahan sebagai tanda syukur kami. Tuhan terima, sehingga semuanya dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan Tuhan. Berdoa untuk bagi anak-anak kekasih, anak-anak remaja di Jemaat Tamalate, Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu, di dalam bangku pendidikan. Tuhan berkatilah anak-anak kekasih ini sehingga mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh di bangku sekolah. Mereka boleh mengikuti proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, supaya mereka pun nantinya akan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Jauhkan dari mereka hal-hal yang apatis terhadap proses yang mereka alami. Jauhkan dari anak-anak ini Tuhan rasa malas, bahkan mereka mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang mau Tuhan bentuk, Tuhan tuntun, supaya masa depan mereka Tuhan menjadi masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Yosua dan Musa bahwa mereka diproses oleh Tuhan, bahkan bangsa Israel pun diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Tapi pada akhirnya karena Tuhan setia pada janji, maka pada kenyataannya mereka juga boleh menjadi pemenang-pemenang dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua dari anak-anak kekasih dalam pekerjaan mereka, dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Anak-anak kekasih ini masih mengikuti proses pembelajaran secara daring. Tuhan tolonglah, berkati semua perangkat yang mereka gunakan, berkati jaringan internet, semuanya boleh berjalan lancar, dan anak-anak kami Tuhan boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada kesulitan-kesulitan yang mereka temui selama pembelajaran daring. Tuhan tolonglah anak kekasih supaya mereka juga boleh terus berjuang, mereka tidak menyerah dengan keadaan, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan buka bagi mereka ketika mereka mengalami kesulitan dalam hidup ini. Berkati pemerintah kami supaya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan sebaik-baiknya, khususnya di era pandemi COVID ini. Tuhan ajar kami untuk bijaksana, taat kepada pemerintah. Kami taat melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga kami boleh terhindar dari sakit penyakit ini.
Berdoa bagi saudara-saudara kami, mungkin ada yang sementara terpapar COVID, Tuhan berkati supaya mereka boleh sembuh dan pulih dari keadaan yang mereka alami. Yang ada dalam kelemahan tubuh yang lain, Tuhan juga memberkati sehingga mereka pun tetap diberkati oleh Tuhan, tetap disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Malate, majelis gereja, kedua pendeta yang ada, biarlah Tuhan juga memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami masing-masing yang senantiasa mengajar kami, Tuhan juga menolong mereka. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Kirung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih banyak adik-adik sekalian yang sudah menyediakan waktunya untuk dapat mengikuti ibadah. Semoga semua dalam keadaan sehat, rajin belajar, rajin baca Alkitab, dan juga setia berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat selesai dan kita boleh berkumpul kembali. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah.